Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian kitab Al-Mandhumah Al-Mimiyah. Di kitab ini di malam hari ini masuk di bait 118, masih tentang Al-Quran. Kata Syekh rahimahullah di bait 118, amkana yugni nakiran an hidayatihi jami'u ma 'inda ahlil ardi min nudumi. Ini mulai menjelaskan bagaimana ketinggian dan keluasan kedudukan serta kandungan Al-Quran. Lalu berkata amkana yugni nakiron an hidayatihi. Jami'u ini fa'il dari yugni. Ma inda ahlil ardi min nudum. Ataukah kata beliau seluruh apa yang ada di penduduk bumi berupa aturan. Yugni bisa mencukupi, menutup nakiron walaupun sebesar nakir dari petunjuk Al-Quran. Artinya apakah semua yang dibuat oleh manusia berupa aturan itu bisa menyaingi walaupun sedikit dari aturan Al-Quran? Artinya tidak akan bisa. Tidak ada sesuatu apapun yang dibuat oleh manusia, bahkan walaupun manusia dan jin berkumpul, sebagian mereka membantu sebagian yang lain untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu melakukannya. Mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Kita telah baca kemarin bagaimana di pertemuan yang lalu, bagaimana Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita umatnya, apakah yang hidup di masa Nabi, yang bersahabat dengan beliau dan melihat beliau serta beriman kepadanya, dan di masa setelahnya bahkan nanti sampai hari kiamat. Itu beliau telah mengajarkan semua ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Juga Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di dalam penutup kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in, beliau berkata, wa hadzal aslu min ahammil usul wa anfa'iha. Wa huwa mabniun ala harfin wahid. Wa huwa umumu risalatihi bin nisbati ila kulli ma yahtaju ilahil ibad. Ini adalah asal yang paling penting dan paling pokok serta yang paling bermanfaat. Itu dia dibangun di atas satu kalimat, yaitu umumnya risalah Nabi kita Muhammad SAW.
Dilihat dari seluruh yang dibutuhkan oleh hamba. Semua yang kita butuhkan itu sudah Quran cakupi. Sudah Quran cukupi. Sehingga tidak ada aturan yang dibuat oleh manusia. Seluruh penduduk bumi yang beliau katakan di sini, ma inda ahlil ard. Jami'u ma inda ahlil ard min nudum. Seluruh apa yang ada di penduduk bumi berupa aturan, tidak ada yang bisa menyaingi hukum-hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, walaupun itu sebesar nakir. Nakir itu adalah titik atau bintik kecil atau lapisan tipis dari buah. Itu nakir. Kalau kita makan kurma, sudah habis itu. Luarnya tinggal bijinya, kalau kita mengkerik itu bijinya, maka ada itu yang lapisan bening, yang tipis. Iya, atau kita buka salak misalnya, kalau kita jarang makan kurma. Kita buka salak, buka kulitnya, kita kerik sedikit itu setelah kulit. Ada itu yang putih, bening, itu nakir namanya. Artinya setipis itu pun tidak ada yang bisa menyaingi aturan di Quran. Menyaingi aturan di Quran. Nanti ada penukilan, insya Allah kita akan baca yang dinukil oleh Al-Imam Syaukani. Demikian pula kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir, tapi di bait 123. Terkait dengan orang-orang yang ingin menyaingi apa yang terkandung dalam Al-Quran. Mereka tidak akan mampu untuk menyainginya. Jadi ini yang harus kita pahami. Bahwa semua yang dibutuhkan oleh kita sebagai hamba Allah itu sudah ada di Quran. Kata Ibnul Qayyim, fi ma'arifihim wa ulumihim wa amalihim. Dalam pengetahuan mereka, ilmu mereka, amalan mereka. Semuanya sudah ada di Quran. Semuanya sudah ada di Quran. Wa annahu lam yuhwij ummatahu ila ahadin ba'dah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mengarahkan kebutuhan umatnya kepada seorang pun setelah beliau. Jadi Nabi meninggal, itu semuanya sudah beliau ajarkan. Tidak ada lagi butuh setelahnya orang yang bisa menambah atau mengurangi atau merubah apa yang beliau ajarkan. Ini adalah tentunya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di Al-Qur'an, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi sudah sempurna. Allah yang katakan. Yang pencipta makhluk seluruhnya dari awal dan akhir. Dari awal dan akhir. Yang menegaskan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Tidak butuh lagi aturan-aturan lain selain aturan Quran. Ini yang beliau tegaskan. Kemudian berikutnya kata beliau di bait 119, akbaruhu idatun amsaluhu ibarun wa kulluhu ajabun suhqan lidhi somami. Masya Allah. Kata beliau, akhbarnya, berita-berita yang ada dalam Al-Quran itu idatun, itu nasihat. Amsaluhu ibarun, perumpamaan-perumpamaannya itu adalah pelajaran. Jadi kisah di Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak tempat itu adalah nasihat untuk kita. Bagaimana Allah menyebutkan kisah Nuh, kisah Ad, kisah Samud, kisah Lut bersama kaumnya, kisah Soleh bersama kaumnya, kisah Syuaib bersama kaumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya
Ayub, Yusuf, Sulaiman, Daud, semuanya ada nasihat untuk kita. Wa amsaluhu ibar. Dan perumpamaan-perumpamaannya itu adalah pelajaran. Bagaimana misalnya Allah perumpamakan kepada kita terkait dengan kehidupan dunia. Allah perumpamakan seperti air hujan turun menyirami tanah, tumbuh tanaman. Iya, tadi tidak ada apa-apa waktu musim kering. Ketika musim hujan, turun air hujan, tumbuh tanaman hijau. Ketika hijau, kuning. Ketika kuning, hancur kering. Demikianlah Allah perumpama kehidupan dunia. Di situ kita ambil pelajaran tentang kehidupan dunia. Ini baru satu. Baru satu perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan di Quran. Belum lagi perumpamaan-perumpamaan yang lain yang sangat banyak. Intinya ini adalah kesimpulannya. Akbar, berita-berita yang disebutkan di Quran itu idah. Itu nasihat untuk kita. Wa amsaluhu ibar. Perumpamaan-perumpamaannya adalah pelajaran untuk kita. Wa kulluhu ajabun. Semuanya adalah keajaiban. Sesuatu yang menakjubkan. Iya, bagi orang yang membacanya dengan tadabbur. Makanya beliau berkata, suhkon lidi somami. Kecelakaan jauh bagi orang yang tuli. Bagi orang yang tuli. Yang tidak bisa mendengarkan akhbar dalam Al-Quran dan amsal juga yang ada dalam Al-Quran. Ini yang beliau katakan di sini tentunya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin." Ini kata Allah, Quran adalah bayan linnas. Adalah penjelasan untuk manusia. Semua yang kita butuhkan penjelasan ada di Quran. Wahudan. Quran ini adalah petunjuk. Apa yang kita mau di Quran, yang ingin kita ikuti, maka sudah ada di Quran sebagai petunjuk. Wa mau'izah. Quran ini di dalamnya terdapat mau'izah. Nasihat yang mendalam lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, ini umum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat yang mendalam dari Rabb kalian. Siapa yang membaca kisah-kisah dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Karena perumpamaan yang disebutkan di Quran, kisah-kisah yang disebutkan di Quran, itu akan bermanfaat bagi orang yang memiliki hati. Orang yang punya ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'kiluha illal alimun. Itulah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Hanya orang yang berilmu yang mampu memahami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa kulluhu ajab, karena di Quran ini adalah semuanya ajaban. Sesuatu yang menakjubkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Katakanlah wahai Muhammad, diwahyukan kepadaku bahwasannya sekelompok dari bangsa jin mereka mendengarkan dengan baik padaku yang saya baca. Faqalu, maka mereka berkata, ini jin saja bermanfaat untuknya Quran. Mereka berkata ketika mendengarkannya, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh
kami mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Ini yang dikatakan. Oleh karena itu beliau katakan di bait 120, lam talbasil jinnu it asgot litasma'ahu an badaru nudhuran minhum liqaumihimi. Jin yang asgot, yang telah mengarahkan dengan baik pendengarannya, litasma'ah untuk mendengarkannya. Lam talbas, mereka tidak menunggu lama untuk bersegera mengingatkan kaumnya dari yang mereka dengar itu. Ini jin saja yang mendengarkan Quran dengan pendengaran yang baik, pendengaran untuk mengamalkannya, maka mereka tidak menunggu lama, langsung mereka pergi dan memperingatkan kaumnya. Inilah manfaat dari Quran. Quran itu adalah bermanfaat bagi orang mendengarnya dan juga bermanfaat bagi orang juga yang mengarahkan hatinya untuk mengamalkannya. Karena jin ketika mendengar langsung dia ingin amalkan. Langsung dia ingin amalkan. Berupa jalan pertama yang mereka lakukan yaitu menyampaikan kepada apa? Kaumnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'ana. Kami telah mengarahkan kepadamu sekelompok dari bangsa jin, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Tatkala mereka hadir di hadapanmu mendengarkan Quran, mereka bilang ansitu, diamlah. Falamma qudiya, tatkala sudah selesai hal tersebut dibacakan kepada mereka, wallau ila qaumihim mundirin. Mereka langsung pergi ke kaumnya memberikan peringatan kepada kaumnya. Apa ucapannya? Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban. Mereka bilang, ya qaumana, wahai kaum kami, sungguh kami mendengar sebuah kitab unzila min ba'di Musa, yang diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima bayna yadai, dia membenarkan apa yang sebelumnya. Yahdi ilal haqqi, memberikan petunjuk kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim, dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini Quran. Memberikan petunjuk kepada al-haq, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini ucapan pertama mereka. Setelah itu mereka berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah. Jawablah da'inya Allah. Jawablah seruannya Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bih, dan berimanlah terhadapnya. Yaghfir lakum min dzunubikum. Ini yang kalian akan dapatkan pertama. Allah akan mengampuni dosa kalian kalau kalian menjawab seruan Allah. Menjawab seruan ajakan Quran. Allah akan mengampuni dosa kalian. Wa yujirkum. Ini yang kedua. Dan dia Allah akan melindungi kalian min adzabin alim, dari siksaan yang menyakitkan, yang pedih. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bangsa jin. Makanya kata beliau rahimahullah di bait 121, Allahu akbaru ma qad haza min ibar wa min bayanin wa min bayanin wa ijazin wa min hikami. Allahu akbar. Apa yang telah terkandung di dalam Al-Quran berupa pelajaran, berupa penjelasan, berupa mukjizat, dan berupa hikmah-hikmah. Iya. Beliau bertakbir, Syekh rahimahullah. Iya. Terhadap apa yang ada dalam Al-Quran. Banyak sekali pelajarannya. Banyak sekali penjelasannya. Banyak sekali mukjizat yang dijelaskan. Banyak sekali hikmah dan hukum yang disebutkan. Kita sudah sebutkan tadi ayat-ayatnya.
bagaimana di Quran banyak pelajaran, banyak penjelasan, banyak hikmah dan hukum. Maka beliau juga berkata, Wallahu Akbar. Ita'iyat balagatuhu wa husnu tarkibihi lil urbi wal ajamai. Allahu Akbar. Ketika fasihannya, keindahan susunannya, ayat tidak mampu lil urbi untuk orang Arab, wal ajami dan orang ajam menyanyinya, menyamainya. Ini yang beliau katakan. Kita alhamdulillah tentunya sudah paham bersama apa yang kita tegaskan sebelumnya di bait-bait sebelumnya. Bahwa Quran ini tidak ada yang mampu untuk menyamainya. Sebentar ada contohnya. Yang dicoba oleh seorang pendusta. Iya, yang mengaku nabi di masa Nabi. Musailimah Al-Kadzab. Ada contoh yang disebutkan oleh Ibnu Katsir setelah kita baca bait 1, 2, 3. Kata beliau di bait 123. Kam mulhidin rama ayyubdi mu'aradatan fa'ada bidzulli wal khusrani wal ragami. Berapa banyak mulhid, orang-orang kafir, orang-orang yang keluar dari jalan Islam. Roma dia ingin untuk menampakkan permusuhannya. Ingin menyaingi lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran. Tapi fa'ada dia kembali bidzul dengan kehinaan. Wal khusran kerugian. Wal rogomi dan kekalahan. Tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil. Karena bagaimana caranya seorang mampu membuat yang semisal dengan sesuatu yang merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Sifat Allah, Al-Quran itu adalah sifat Allah. Yang mana kalau dia sifat Allah, itu tidak ada sesuatu apapun yang mirip dengannya. Dan Allah katakan di Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Tidak ada. Quran adalah sifatnya Allah. Allah berbicara dengannya. Iya. Ketika kita berkata zat Allah, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya. Maka tentunya berbicara tentang sifat itu cabang dari zat. Ketika zatnya tidak ada yang sama dengan Allah, maka sifatnya juga tidak ada yang sama dengannya. Pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Penglihatan Allah tidak sama dengan makhluk. Kan begitu? Tangannya Allah tidak sama dengan makhluk. Maka ucapannya Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak akan ada yang mampu untuk membuatnya sama sekali. Maka yang disebutkan ketika Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan tafsir awal surat awal ayat dari surah Al-Maidah itu ketika belum menyebutkan ayat ya di surat yang ayat pertama Allah tutup, Allah katakan innallaha yahkumu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala menghukumi sesuai dengan yang Dia inginkan. Beliau sebutkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Bahwa hukum Allah yang Dia tetapkan itu adalah hukum yang terbaik. Di banyak tempat. Di banyak tempat. Sampai dikatakan, dihikayatkan oleh kata beliau An-Naqqash bahwa anna ashab al-filosof, beliau katakan Al-Kindi,
orang yang mengaku dia punya pemikiran, akal, ilmu dari ilmu filsafat. Qalu lahu, mereka katakan kepadanya, ayuhal hakim. Wahai al-hakim. I'mal lana mitla hadal Quran. Coba buatkan untuk kami yang sama dengan Quran ini. Ini orang yang mereka pandang waktu itu adalah orang yang paling hikmahnya dan paling bagusnya. Jadi dia tanya, dia katakan buatkan untuk kami yang sama dengan Quran ini. Faqala, dia bilang, na'am, iya. A'malu mitla ba'dihi. Saya akan membuat semisalnya. Fahtajaba ayyaman katsirah. Maka dia pun menutup diri di banyak hari. Untuk membuat, dia membuat ini. Tsumma kharaja, setelah itu dia keluar. Setelah beberapa hari dia menutup dirinya untuk membuat yang semisal dengan Quran yang dia bilang tadi. Setelah itu dia keluar. Dia berkata, wallahi, dia bersumpah, ma'akdir. Demi Allah saya tidak mampu. Dan dia katakan, wala yutiku ahada ahadun. Ini tidak akan ada seorang pun yang akan mampu membuat yang sama dengan Quran. Inni fatahtul mushaf. Saya membuka Quran. Akharajat suratul Maidah. Maka keluarlah surat Al-Maidah. Ketika dia baca Quran, membuka Quran, muncul di surah Al-Maidah. An-nadhartu. Maka saya pun melihatnya. Fa'idha huwa qad nataqa bil wafa. Dia surah Al-Maidah telah berbicara tentang al-wafa. Bagaimana itu memenuhi janji. Wa naha 'anin naqs. Melarang dari membatalkan janji. Wa halala tahlilan aman. Di surah Al-Maidah terdapat penghalalan dengan penghalalan yang umum. Tsummastatna ba'da istitna. Kemudian setelahnya dikecualikan beberapa pengecualian yang haram. Tsumma akhbaru an qudratihi wa hikmatihi fi satrain. Kemudian Allah kabarkan tentang bagaimana kemampuannya dan hikmahnya dalam dua baris. Wala yakdir ahadun ayyatiya bihada. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkan yang seperti itu. Ini ya yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani yang terjadi di masa itu. Lebih lagi di masa Nabi SAW disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kisahnya Musailimah Al-Kadzdzab, pendusta, yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Disebutkan, kata Ibnu Katsir, qad ruwina an Amr ibn al-As. Telah diriwayatkan kepada kami dari Amr ibn al-As. Iya, kita tahu sejarahnya Amr. Amr ini radhiyallahu taala anhu, beliau karena tidak maunya belum masuk Islam, maka beliau selalu menghindari Nabi Muhammad SAW. Dia pergi kemana-mana yang penting tidak bertemu dengan Muhammad. Termasuk dia bertemu dengan ini orang yang mengaku Nabi, Musailimah Al-Kadzdzab. Tentunya sebelum Islamnya. Ini Musailimah berkata kepadanya, "Mada unzila ala sahibukum di Makkah di hadzal hin." Ini dia bertanya, orang dia ini mengaku Nabi. Apa yang diturunkan kepada teman kalian? Maksudnya Muhammad. Di Makkah di waktu-waktu ini. Faqala lahu Amr, maka berkata Amr kepadanya, laqad unzila alaihi suratun wajizatun balighah. Telah diturunkan kepadanya surat yang pendek tapi luas maknanya. Faqala mahi. Ini Musailimah berkata, surah apa itu? Faqala, maka berkata Amr, telah diturunkan kepadanya wal asri innal insana lafi khusrin. Sampai habis. Pendek sekali.
Yang surat ini kata Imam Syafi'i kalau seandainya hanya itu saja yang turun maka cukup. Karena di sini Allah bersumpah demi masa semua manusia itu merugi kecuali 4 golongan. Yang beriman ini kan mencakup semuanya. Beramal di atas keimanannya, saling mewasiatkan untuk bersabar, menasihati berwasiat dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini pendek. Berapa ayat surah Al Asri? Hmm? Hmm? Berapa? Tidak ada yang tahu. Berapa ayat? Oh ini hadiah pekan lalu ya. Siapa yang punya sebelum saya lupa? Siapa yang teriak? Mana? Mana yang pekan lalu? Insya Allah. Hadiahnya. Kalau ini tidak perlu hadiah. Karena pendek ini surah Al Asri ini. Iya kan? Semua tahu ini biar anak SD. Iya. Berapa ayat di surah Al Asri? 3. Begitu ya. Pendek sekali. Pendek sekali. Iya. Makanya kata Ammar surat yang pendek sekali. Iya. Tapi luas maknanya. Jadi ketika Ammar berkata kepadanya, ini surat yang diturunkan kepada Muhammad. Fafakkara sa'atan. Maka dia berpikir berapa saat. Tsumma rafa'a ra'sahu faqala. Kemudian dia angkat kepalanya, dia berkata, walaqad unzila alayya mithluha. Si pendusta ini telah diturunkan kepadaku semisalnya. Faqala Ammar, maka Ammar berkata, mau apa itu yang diturunkan kepadamu? Dia bilang, ya wabar, innama anta udunan wa sadr, wasairuka haqqor faqor. Pendek juga ya, 3 ayat. Iya, dia bilang, ya wabar. Wahai kelinci. Kamu ini hanya punya 2 telinga dan dada. Semua kamu hina. Ya. Ya. Ini surat apa itu tentang kelinci? Hewan yang hina dia turun kepadanya. Itu makol. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada Ammar. Pataro ya Ammar, gimana pendapatmu ini? Barusan saya diturunkan kepada saya yang pendek juga 3 ayat. Faqala Ammar, ini Ammar belum Islam. Ini masih kafir. Dia masih menghindari Nabi SAW. Beliau kan Islam bersamaan dengan Khalid ibn Walid. Ketika beliau Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ini kan Nabi masih di Mekah. Belum keluar dari Mekah. Belum orang Mekah. Iya. Dia menghindari Nabi SAW. Tapi ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, belum lihat bahwa Islam telah nampak. Ya, akhirnya belum memutuskan untuk masuk Islam, membaiat Nabi Muhammad SAW. Di jalan dia ketemu dengan Khalid ibn Walid. Karena tahun Islamnya Amr ibn al-As dan Khalid ibn Walid sama. Iya. Karena kesalahannya itu, dia saat mau baiat Nabi, dia berkata dengan syarat, harus dihapus sebelumnya. Harus dilupakan semua sebelumnya. Iya. Itu yang dia katakan. Jadi ini apa kata Ammar ketika mendengar ini? Ya wabar innama anta udunan wa sadar wasairuka haqqor faqor. Kata Ammar, wallahi demi Allah, innaka la ta'lamu anni la'alamu annaka takdzib. Demi Allah, sungguh kamu tahu bahwa saya ini tahu kamu ini pendusta. Iya, ini pendusta. Masa ini menyaingi wal asr. Innal insan lafi khusr. Illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ini kan illal ladina amanu. Semua yang beriman mencakup. Ini apa? Kelinci. Iya. Dan makanya Ammar bilang, kamu tahu kalau saya ini tahu kamu ini pendusta. Iya, kamu adalah si pendusta. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang mulhid pun yang mampu menyanyi Quran. Tidak ada seorang pun. Ini yang disebutkan. Nanti akan ditegaskan lagi oleh beliau rahimahullah di bait-bait
berikutnya, di bait-bait berikutnya. Kita akhirkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin sekali pertemuan lagi insya Allah di sini tentang wasiat bil Quran. Sisa sekali lagi mungkin. Ke-9 bait kita usahakan sekali nanti insya Allah. Semoga dimudahkan. Supaya setelahnya kita masuk di al-wasiyatu bis sunnah. Wasiat terhadap sunnah. Insya Allah ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.